Video ini untuk Anda yang sudah merasa berusaha mati-matian setiap hari, yang sudah merasa berdoa terus setiap hari, bangun malam berdoa, tapi merasa hidupnya masih di tempat, hidupnya merasa gitu-gitu aja. Buat Anda yang mungkin sering bertanya, apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa saya? Apakah Tuhan jauh dari saya? Video ini mungkin menjawab rasa penasaran Anda, karena ada satu hal yang Anda lewatkan selama ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Di video ini saya ingin membagikan sesuatu yang mungkin sebagian orang lewatkan. Video ini cocok buat kamu, buat teman-teman kamu yang mungkin merasa lelah berjuang tapi masih belum menyerah karena ketemu video saya. Kemudian ada banyak masalah, lalu merasa bahwa apa doaku yang kurang atau usahaku yang belum maksimal. Kemudian Anda dipertemukan YouTube dengan channel Cahaya Kehidupan. Jawabannya karena cara berpikir kamu yang belum tepat. Ada program di kepala kamu yang masih belum sinkron. Seringkali sebagian dari kita itu menganggap ketika gagal karena belum cukup usaha, doanya belum dikabulkan. Faktanya banyak orang itu kerja keras, banyak orang itu capek dari pagi sampai sore, kemudian sibuk berdoa, tapi hasilnya tidak kunjung terlihat. Saya sering bertemu orang di kelas AMC yang mengatakan bahwa sudah kesana kemari, sudah berganti-ganti bisnis, tapi hidupnya stuck saja. Rumahnya belum punya mobil, belum punya tabungan. Kenapa ini terjadi? Kalau Anda mau menerima apa yang saya katakan, sesungguhnya faktornya adalah karena ada pikiran Anda yang menolak untuk itu terjadi. Saya sering bilang, ada pikiran Anda, ada pikiran kamu yang nolak untuk kaya. Saya pernah baca komentar yang mengatakan, Mas Firman, mana ada orang yang tidak mau kaya? Mana ada orang yang takut untuk kaya? Mas Firman hanya mengada-ngada saja. Saya geli saja ketika membaca komentar seperti ini. Karena saya dengan background dosen, saya selalu bertindak ilmiah, saya selalu berpikir logis, saya selalu menggunakan data-data, baru saya bisa menyimpulkan. Termasuk ketika saya mengatakan bahwa banyak orang itu takut dengan uang, takut dengan kaya. Ini berdasarkan data. Jadi datanya adalah ketika saya memberikan sebuah kuesioner gitu ya, kemudian orang mengisi, maka di situ muncul nilai apakah orang itu termasuk yang suka sama uang ataukah masih takut dengan uang. Nah, ini kemudian saya mengatakan bahwa ya banyak orang itu nolak untuk kaya. Kalau dalam bahasa komputer, karena sesungguhnya pikiran kita itu bekerjanya sangat mendekati cara kerja komputer, bahkan lebih hebat daripada komputer. Apa? Berdasarkan skrip-skrip yang ada, berdasarkan program-program yang ada dalam komputer itu. Sehingga saya sering mengatakan, seharusnya yang bisa menjelaskan tentang main programming adalah ahli IT, bukan hanya psikologi ya. Karena apa? Pikiran kita bekerja berdasarkan program di kepala. Ada orang yang dia pengen punya rumah besar, tapi kemudian di kepalanya berpikir bahwa nanti kalau rumah besar nyapunya susah. Kalau rumah besar bagaimana beres-beresnya. Nah, ini contoh ketidakselarasan, ketidaksinkronan yang ada dalam pikiran manusia.
Dan ini baru bisa ditemukan ketika ngobrol dengan saya di kelas gitu ya. Karena saya akan memancing program-program Anda yang mungkin selama ini Anda anggap benar, ternyata itu salah. Lucu ya, banyak orang yang menganggap isi kepalanya itu benar, tapi ternyata itu salah. Sebetulnya ini yang membuat jadi tidak sinkron, tidak selaras dengan program yang lainnya. Termasuk ketika Anda sibuk berdoa, Anda sibuk berusaha, Anda sibuk bekerja keras, tapi ketika program di kepalanya tidak sinkron, maka itu sia-sia saja dan percuma. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah Anda harus kenal dulu pikiran mana yang mau dirubah. Nah, ini butuh memang butuh sesi bertemu di kelas untuk mengenali di mana program saya yang salah. Ketika sudah dikenali, baru bisa diubah. Kalau tidak kenal mana yang salah, bagaimana merubahnya? Bahkan banyak orang sibuk mengulang-ulang sebuah kalimat yang disebut kalimat afirmasi, kalimat repetisi, dan berbagainya. Diulang-ulang, tapi tidak mengubah hal apapun di kepalanya. Ini sia-sia saja. Ini juga sesuatu yang percuma. Bagaimana sebuah program bisa berubah kalau tidak diubah? Sebagian orang hanya sibuk mengulang-ulang. Artinya apa? Memasukkan program-program baru, mengulang-ulang yang sama. Programnya yang sama diulang-ulang dimasukkan. Misalnya ketika orang tiap pagi kemudian berafirmasi, saya kaya, saya berkelimpahan, saya kaya. Itu mengulang-ulang program, tapi tidak mengubah programnya. Sementara yang Allah perintahkan adalah, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri nasibnya. Perhatikan kalimatnya adalah merubah, bukan mengulang-ulang. Sudah jelas, merubah. Kalau tidak diubah, tidak akan berganti. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, banyak orang terjebak dalam sebuah logika yang tadi, tidak sinkron tadi. Sehingga itu yang membuat orang jadinya merasa sudah berusaha tapi gagal, sudah berdoa siang malam juga tidak terjadi. Bahkan banyak orang kemudian menyalahkan Tuhannya, menyalahkan takdirnya. Saya juga pernah dulu ada di posisi itu. Saya sempat marah sama Tuhannya, saya kecewa dengan Allahnya karena menganggap Tuhan tidak mengabulkan, menganggap Tuhan sedang menguji saya, Tuhan sedang memberikan sesuatu yang tidak nyaman kepada saya. Tapi ketika saya sadar bahwa ada program saya yang salah, sehingga sejak itu yang saya hanya bisa kerjakan adalah berbaik sangka ke Tuhannya. Dan hidup juga lebih nyaman, hidup juga lebih damai ketika kita berpikiran yang sangat-sangat positif kepada Tuhan. Berbaik sangka dengan sebaik-baiknya prasangka. Ini yang sebetulnya menghambat usaha seseorang, doa seseorang. Sehingga usaha saja, doa saja itu memang tidak cukup. Karena yang penting adalah berpikir. Berpikir butuh belajar. Berpikir butuh ilmu. Anda bisa cek buku-buku saya, ada 10 keajaiban pikiran, ada alfa telepati, ada kitab kunci penarik rezeki, dan ada juga kitab 101 kalimat sugesti. Anda bagikan video ini ke teman-teman Anda yang mungkin juga merasa hidupnya susah, yang mungkin juga merasa bahwa saya sudah berdoa siang malam, saya sudah berdoa jam 3 pagi, tapi hidup tidak berubah. Anda bagikan dan Anda like di video ini. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan.
Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.